Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti Oktaviana dari Stikes Widya Kama Husada Malang, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan resu mengenai kegawatan medis dengan topik trauma, fraktur, dan perdarahan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu trauma atau cedera menurut WHO tahun 2014. Cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis, atau akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen penting seperti oksigen. Nah, cedera ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu patah tulang atau fraktur. Kedua, terkilir sendi atau sprain. Yang ketiga, urai sendi dislokasi. Yang keempat, terkilir otot atau strain. Berdasarkan skalanya, cedera dibagi menjadi 2, yaitu ringan dan berat. Ringan, cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya kelelahan. Pada cedera berat, yaitu cedera yang cukup serius, menimbulkan kerusakan jaringan pada tubuh. Penyebab cedera sistem otot rangka, yang pertama yaitu semua gaya yang cukup kuat membuat kerusakan sistem otot rangka, termasuk jaringan lunak atau gaya langsung, tidak langsung, dan gaya puntir. Pada olahraga, cedera otot dan sendi biasanya terjadi karena peregangan yang tidak cukup, gerakan yang tidak benar, atau teregang. Tanda dan gejala cedera sistem otot rangka, yang pertama yaitu perubahan bentuk, yang kedua nyeri dan kaku, suara derik, tulang patah atau krepitasi, bengkak, memar, dan lain-lain. Penanganan cedera pada kulit, yang pertama luka lecet atau ekskoriasi, yaitu membersihkan luka dengan NaCl, tutup dengan kasa steril, dan fiksasi. Luka robek atau laserasi memerlukan jahitan dan dilakukan desinfeksi. Untuk menutup dengan plester membutuhkan antitetanus dan antibiotik. Luka tusuk atau punktum, yaitu fiksasi dan hentikan perdarahan, hindari untuk mencabut atau melepaskan benda asing. Penanganan cedera pada tendon atau sprain dan strain, yaitu menggunakan brace, yaitu protection, yaitu proteksi bertujuan untuk mencegah cedera bertambah parah dengan mengurangi pergerakan bagian otot yang cedera. Rest, yaitu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera selama 2-3 hari untuk mencegah cedera bertambah parah. Untuk es, yaitu pemberian kompres es, tidak boleh ada kontak langsung antara es dan kulit, jadi dilapisi dulu dengan kain, lalu dikompres es selama 20 menit setiap 2 jam selama 1-2 hari. Compression yaitu mencegah pergerakan otot dan juga mengurangi pembengkakan. Elevation yaitu elevasi dilakukan dengan menompang bagian yang cedera agar daerah yang cedera lebih tinggi dari permukaan jantung. Pembedaian adalah suatu cara pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan atau imobilisasi dengan menggunakan suatu alat, yaitu benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang. Tujuannya yaitu yang pertama mencegah pergerakan atau imobilisasi bagian yang cedera, yang kedua menghindari terjadinya cedera baru, yang ketiga mengistirahatkan, yang keempat mengurangi rasa nyeri. Prinsip pembedaian, sedapat mungkin informasikan rencana tindakan kepada penderita, paparkan bagian yang cedera, rawat perdarahan yang terjadi, buka pakaian dan perhiasan penderita yang sekiranya menutupi atau mengganggu di daerah yang cedera, nilai GSS atau PMS, siapkan dahulu peralatan selengkapnya, jangan mencoba merubah posisi bagian yang cedera, usahakan bidai pada posisi saat ditemukan, jangan mencoba memasukkan bagian tulang yang patah. Perdarahan dan shock. Hubungan luka dengan perdarahan yaitu luka menimbulkan perdarahan, sementara darah adalah salah satu organ penting dalam tubuh yang berperan menjaga bagian-bagian tubuh tetap adekuat, menjalankan fungsinya karena darah berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi. Luka terbuka dapat menimbulkan risiko terjadinya infeksi yang meningkat. Masalah paling urgent yaitu perdarahan yang menimbulkan shock. Cara mudah pengkajian shock yaitu gangguan perfusi perifer, rapat telapak tangan, kalau hangat, kering, dan merah itu normal, dingin, basah, dan pucat itu shock. Tekan lepas ujung kuku atau telapak tangan itu disebut CRT, itu kalau merah kembali kurang dari 2 detik itu normal, merah kembali lebih dari 2 detik itu shock. Bandingkan dengan tangan pemeriksa. Nadi meningkat, rapat nadi radialis, nadi kalau kurang dari 100 itu normal, kalau lebih dari 100 itu shock, tekanan darah menurun, sistoli kalau lebih dari 100 itu normal, kalau kurang dari 100 itu shock. Tanda dan gejala, tanda pernafasan cepat dan dangkal, nadi cepat dan lemah, kulit pucat, dingin dan lembab, wajah pucat, sianosis pada bibir, lidah dan cuping telinga, mata pandangan hampa, pupil melebar. Gejala, mual dan muntah, haus, lemah, pusing, gelisah, perubahan status mental. Jenis perdarahan ada 2, yaitu luar dan dalam. Perdarahan luar yaitu perdarahan yang tampak atau terlihat jelas keluar dari luka terbuka. Perdarahan dalam yaitu biasanya terlihat dan kulit tampak rusak. Kadang-kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar. Pertolongan pertama pada perdarahan, yang pertama tenangkan penderita, baringkan dan istirahatkan penderita, gunakan tekanan langsung, tekan sampai perdarahan terkendali, jangan melepas balutan pertama, buka jalan nafas dan pertahankan, perawatan shock jika ada, periksa berkala pernafasan dan denyut nadi, jangan berikan makan dan minum, rawat cedera lain, beri oksigen dan rujuk.
Shock adalah di mana sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dalam jumlah yang memadai yang menyebabkan tidak adekuatnya perfusi dan oksigenisasi jaringan. Shock terjadi akibat berbagai keadaan, contohnya kelainan jantung, volume darah yang rendah akibat perdarahan hepat atau dehidrasi, atau perubahan pada pembuluh darah, misalnya karena reaksi alergi atau infeksi. Jika tidak ditangani dengan baik, akan berkembang menjadi gagal multi organ dan akhirnya kematian. Manajemen dini perdarahan, yaitu ABC, airway breathing sirkulasi, penanganan perdarahan, yaitu penekanan langsung atau direct pressure, elevasi, penekanan dengan jari, tourniquet, pembalut luka, imobilisasi, kompres dingin. Pembalutan luka dapat dilakukan menggunakan kasa, mitela, perban gulung biasa atau elastik bindex. Prinsip-prinsip yang harus diingat adalah jangan sentuh luka dengan tangan kotor, bahan yang digunakan untuk membalut harus steril, jika tidak ada dapat digunakan kain bersih, balutan harus menutupi semua luka, jangan ada ujung balutan yang bebas melayang, ikatan balutan jangan terlalu longgar atau kencang, pada pembalutan daerah kaki dan tangan, mulailah melilitkan dari daerah pangkal luka atau bagian yang dekat dengan tubuh, plester ujung balutan di tempatnya, atau ikat dengan simpul di atas luka. Sekian, jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.